Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah pengembangan wilayah agribisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pengembangan kawasan mandiri pangan. Ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi, yang kedua tahapan pelaksanaan kawasan mandiri pangan, kemudian tujuan dan sasaran, prinsip pengembangan, pendekatan, serta indikator keberhasilan kawasan mandiri pangan. Secara definisi, kawasan mandiri pangan merupakan suatu kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa-desa yang terpilih. Hal ini dilakukan untuk menegakkan masyarakat miskin melalui upaya yang padat karya dan penurunan stunting di wilayah yang rentan pangan menjadi masyarakat yang lebih mandiri. Ada 3 tahapan pelaksanaan KMP, biasanya dilakukan dalam masa 3 tahun, mulai dari tahap pengembangan pada tahun pertama, kemudian tahap kemandirian pada tahun kedua, dan tahap keberlanjutan pada tahun ketiga. Pada tahun pertama, tahap pengembangan biasanya dilakukan beberapa aktivitas seperti penyusunan rencana usaha kelompok, kemudian melakukan pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha produktif, melakukan konsolidasi pendampingan, kemudian koordinasi kawasan mandiri pangan, serta pelaksanaan MONEF. Sedangkan pada tahapan kedua, tahap kemandirian, itu dilakukan beberapa kegiatan seperti penyusunan rencana usaha kelompok, kemudian melakukan pelatihan teknis dan pendampingan, kemudian perluasan usaha produktif, koordinasi integrasi lintas sektoral, serta kegiatan MONEF. Sedangkan pada tahap keberlanjutan atau tahapan terakhir itu dilakukan aktivitas pembinaan, koordinasi lintas sektor dan stakeholder, serta monitoring dan evaluasi. Adapun beberapa tujuan dari pembentukan kawasan mandiri pangan adalah yang pertama untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dilakukan melalui kegiatan yang padat karya dengan tujuan untuk penurunan stunting di wilayah yang rentan rawan pangan serta mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berdasarkan prinsip kemandirian. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan pangan masyarakat, serta yang ketiga untuk meningkatkan dukungan dari lintas sektor untuk pengembangan prasarana, sarana, pedesaan, dan perekonomian masyarakat. Yang menjadi kelompok sasaran kawasan mandiri pangan ini adalah rumah tangga miskin, kemudian prevalensi stunting berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga oleh TNP 2K dan Kementerian Bappenas di wilayah yang rentan pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan. Ada beberapa prinsip pengembangan KMP. Yang pertama adalah kemandirian, kecukupan ekonomi, partisipatif, dan transparan, serta kredibel. Prinsip kemandirian lebih menekankan pada perubahan sikap atau mindset masyarakat untuk bisa berdikari, tidak bergantung kepada pihak lain, dan upaya pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat sehingga dapat menurunkan rumah tangga miskin dan prevalensi stunting di wilayah yang rawan pangan. Sedangkan prinsip kecukupan ekonomi lebih menekankan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan petani agar dapat bertahan hidup pada tingkat ekonomi yang cukup. Nah, pada prinsip partisipatif ini lebih menekankan pada upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi kegiatan pengembangan kawasan. Dan yang keempat adalah prinsip transparan dan kredibel. Nah, prinsip ini lebih menekankan pada upaya untuk menonjolkan keterbukaan dan pertanggungjawaban informasi secara jujur kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam pada kawasan tersebut. Nah, ada 3 pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan kawasan mandiri pangan. Yang pertama adalah
pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Nah, untuk kegiatan pendekatan pemberdayaan masyarakat, nah ini dilakukan melalui twin track strategi. Yang pertama dengan membangun ekonomi yang berbasis pada pertanian dan perdesaan dengan tujuan untuk menyediakan lapangan kerja di pedesaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di pedesaan. Yang kedua adalah untuk memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin yang berada di wilayah yang rentan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan pemerintah sebagai trigger ya. Nah, pemberdayaan masyarakat ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada kelompok tani, kemudian melakukan demplot, pendampingan, kemudian peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif, kemudian juga peningkatan kapasitas individu maupun kelompok untuk mewujudkan perubahan sosial dan perubahan ekonomi yang lebih baik. Nah, untuk kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat ini lebih difokuskan pada penguatan kelompok-kelompok tani, penguatan rumah tangga miskin, penguatan lembaga keuangan kawasan, penguatan forum komunikasi kawasan yang terdiri dari sejumlah elemen baik elemen masyarakat, petani, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, penyuluh pendamping dan lain sebagainya. Nah, untuk penguatan kelembagaan masyarakat ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis, baik pelatihan untuk administrasi keuangan, organisasi maupun kelembagaan, kemudian memberikan pendampingan pengelolaan modal kelompok, peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga permodalan, kemudian juga kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas hubungan jejaring modal dan pemasaran. Sedangkan untuk peningkatan koordinasi lintas sektoral ini lebih difokuskan pada penguatan koordinasi kawasan, baik antar wilayah administratif seperti desa, kota, ataupun dari kecamatan, kabupaten, dan provinsi, maupun koordinasi antar stakeholder terkait dan juga lintas sektor. Nah, peningkatan koordinasi lintas sektor bisa dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi kawasan, kemudian pembentukan optimalisasi tim provinsi dan juga kabupaten untuk mendorong percepatan sarana dan prasarana serta kerjasama program ataupun kegiatan yang melibatkan lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan pangan di kawasan. Nah, untuk kerangka pikir kegiatan pengembangan kawasan mandiri pangan, ini bisa kita lihat bahwa pengembangan kawasan ini melibatkan sejumlah input yang ada di masyarakat, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, permodalan, teknologi, dan kearifan lokal untuk memperkuat sistem ketahanan pangan ya, di mana penguatan sistem ketahanan pangan ini melibatkan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan masyarakat, juga koordinasi lintas sektor. Nah, dari penguatan sistem ketahanan pangan ini nanti akan menghasilkan sejumlah output seperti terbentuknya lokasi kawasan mandiri pangan, tersalurnya dana bantuan pemerintah dan terbentuknya kelembagaan masyarakat, serta menghasilkan outcome melalui penurunan rumah tangga miskin, kemudian berkembangnya usaha dan modal kelompok tani, serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta menghasilkan benefit berupa peningkatan pendapatan, daya beli, dan juga akses pangan masyarakat yang berimpak terhadap terwujudnya ketahanan pangan berlandaskan pada kedaulatan dan kemandirian pangan. Materi ini merujuk pada beberapa referensi seperti yang tertera pada slide, dan untuk sesi berikutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.